warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas Labuhan Batu. Saya akan melaksanakan aksi PPL yang kedua. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Anak ketua kelasnya, oke, silakan siapkan dulu biar kita mulai pembelajaran. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu akan absensi. Apakah ada temannya yang sakit hari ini? Ada? Tidak ada. Lagi hadir? Oke, alhamdulillah ya semua hadir. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang di luar ada? Ya, Bu. Ada. Oke. Sebelum kita mulai, coba sekretarisnya pimpin dulu menyanyikan lagu wajib seperti biasanya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjut, silakan diperiksa dulu apakah masih ada sampah di bawah kursinya atau ada baju yang belum masuk, silakan dirapikan. Sudah? Sudah? Gimana hari ini, semangat? Semangat, Bu. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu ciri-ciri virus. Ibu minta siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri virus? Virus bukan sel. Lagi ada? Lagi? Merugikan. Nah, mengenai struktur tubuh virus masih ingat? Masih, Bu. Oke, sebutkan. Struktur virus ada 4, yaitu kepala. Kepala. Selain kepala, apakah kepala ada struktur virus? Ada yang lain, Bu. Yaitu apa? Isi tubuh, Isi tubuh. Lagi? ekor, Ekor. kapsid. Kapsid itu adalah selubung yang berupa protein. Protein. Yang di dalamnya terdapat apa? Di dalam bagian kepala virus terdapat apa? DNA.
Iya, terdapat DNA atau RNA. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ciri-ciri daripada virus itu hanya memiliki salah satu materi genetik. Kalau ada DNA, tidak punya RNA. Tapi struktur virus sudah kita ketahui ya, bagian kepala, bagian isi tubuh atau badan dan bagian ekor. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kelanjutan. Kemarin sudah disampaikan kan di bagian akhir pembelajaran kita sudah disampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu mengenai reproduksi reproduksi pada virus. Nah, sebelum kita mulai mengenai reproduksi virus, Ibu ingin bertanya, bagaimana yang sangat kecil? Kemarin virus adalah ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada apa? Daripada bakteri. Kira-kira bagaimana virus yang ukurannya kecil ini dapat bereproduksi? Coba dulu perhatikan mengenai tayangan yang Ibu tampilkan di video berikut. Buku Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 10, tahun 2021, bab 2, virus dan penanganannya, subbab 2.2. Bagaimana virus bereproduksi? Teman-teman, dalam subbab ini kita akan membahas tentang bagaimana virus bereproduksi. Penasaran kan? Baiklah, kita akan mulai materinya. Pada subbab sebelumnya dijelaskan bahwa dilihat dari strukturnya, virus bukanlah makhluk hidup. Masih ingat alasannya kan? Benar. Virus secara umum hanya terdiri dari asam nukleat dan protein kapsid. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh virus bukan merupakan sebuah sel yang memiliki membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Seperti yang kalian ketahui bahwa unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel, sedangkan virus tidak memiliki komponen sel selain asam nukleat. Kalau memang virus bukan makhluk hidup, lalu bagaimana cara virus bereproduksi? Adakah yang tahu jawabannya? Oke. Nah, Seperti penjelasan apakah ada yang bisa memberikan jawaban bagaimana kira-kira virus dapat berkembang? Iya. Tadi kan virus dikatakan makhluk hidup. Nah, bukan dikatakan makhluk hidup, lalu bagaimana bisa berkembang biak? Karena tadi ciri-cirinya sudah kita sebutkan bahwa virus hanya memiliki salah satu materi genetik. Lalu bagaimana virus tersebut dapat berkembang biak? Ayo, siapa yang bisa menanggapinya? Oke, silakan. Virus dapat berkembang biak karena ada sel inang. Virus itu dapat berkembang biak kalau ada sel sel inangnya. Inang itu adalah tempat virus hidup. Ibaratkan kita adalah inangnya kita adalah ibu. Siapa tempat kita tinggal adalah ibu. Jadi kalau virus berkembang biak kalau ada inangnya. Inangnya adalah makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, di video kali ini tadi tidak ada disebutkan bahwa cara berkembang biakan virus. Nah, setelah ini Ibu akan melanjutkan membagikan kepada kalian lembar kerja untuk dicari bagaimana cara reproduksi pada virus. Tadi di tujuan pembelajaran sudah kita ketahui bahwa reproduksi virus itu ada dua. Nah, tugas kamu yaitu Ibu akan membentuk kelompok. Kelompoknya bagaimana kita buat? Tetap kelompok yang kemarin? Iya, yang kemarin. Berarti tetap itu juga kelompoknya. Nah, Ibu akan berikan lembar LKPD untuk dijawab mengenai permasalahan reproduksi pada virus. Oke. Nah, ini satu kelompok, satu untuk didiskusikan dengan temannya. Oke, silakan
dipahami dan didiskusikan jawabannya kan? Saya Bu. Mana? Oke. Bu, ini ada soal bernomor 2 tentang diagram siklus replikasi virus. Ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Oke. Di bagian yang nomor 2, perhatikan siklus reproduksi virus. Nah, pertanyaannya yaitu selanjutnya adalah jelaskan tahap siklus pada virus yang bernomor 1. Nah, di bagian ini kamu memahami di bagian yang nomor 1, misalkan yang nomor 1, yang A1. Nah, yang A1 ini nama siklusnya apa? Tahapnya apa? Ini kan namanya siklus. Kalau siklus itu adalah suatu tahapan. Berarti tahapan ada langkah. Ini yang kamu cari ini apa? Nama tahapnya ini apa? Lanjut yang kedua, yang ini tahapnya apa? Yang hanya bagian nomor 1. komponen penting Coba LKPD-nya dikerjakan. Kira-kira ada yang kurang paham lagi, silakan dipertanyakan kepada Ibu. Oke, sudah siap? Kira-kira kalau sudah ada yang siap, maka selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian tulis di lembar LKPD. Apa ada yang sudah siap? Sudah? Sudah? Kelompok kalian sudah siap? Sudah, Bu. Hana sudah siap? Sudah siap. Yang mana sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, silakan kelompok yang pertama maju, tampil untuk menampilkan atau mempresentasikan kelompok hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul replikasi virus yang akan dibagikan teman saya. Pada gambar tersebut, replikasi virus yang nomor 1-nya itu siklus litik, yang nomor 2-nya yaitu siklus isogenik. Tahapan pada siklus replikasi virus yang pada nomor 1-nya yaitu siklus litik. Tahap pertama, pendekatan atau absorpsi adalah peristiwa melekatnya fag pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekornya. Tahap kedua, penetrasi adalah peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. DNA fag masuk ke dalam sel, sedangkan selubung protein tetap tinggal di luar sel. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan tanyakan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Cepat. Ayo. Siapa? Perkenalkan saya Yudha, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa yang urutan dari siklus litik? Coba sebutkan. Oh, urutannya. Oke, dia minta urutannya ya, nama daripada urutan siklus litik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami segera menjawab. Tahap yang pertama, pendekatan. Tahap yang kedua, penetrasi. Tahap yang ketiga, replikasi.
replikasi dan sintesis, tahap yang keempat perakitan, dan tahap yang kelima pelepasan PET. Oke, sudah terjawab bukan? Oke, silakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke, ada kelompok lain yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Ayo, kelompok ini sudah. Ayo, silakan bacakan hasil presentasi yang sudah didiskusikan. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baiklah, kami di sini ingin menyampaikan materi kami yaitu tentang siklus replikasi virus yang akan dibacakan teman saya Yohana. Yang pertama yaitu siklus replikasi virus, siklus litik. Yang kedua siklus isogenik. Siklus litik yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adsorpsi atau penempelan, yaitu agar virus atau bakteriofage melekat pada reseptor khusus dinding bakteri menggunakan teori gembok dan kunci atau lock and key teori setelah ada kecocokan virus dan inang. Yang kedua penetrasi atau injeksi atau penyuntikan, yaitu tenaga kontraksi pada bagian kapsid atau kepala bakteriofage yang mendorong DNA virus ke DNA bakteri. Kapsid ditinggal di luar sel bakteri. Yang ketiga replikasi atau ekvulpase atau penggandaan, yaitu DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri. DNA virus memotong-motong DNA bakteri dan menggunakannya untuk menggandakan diri. Selanjutnya DNA virus menyusup kapsid. Yang keempat assembling atau perakitan, yaitu terjadi perakitan kapsid untuk menjadi bagian yang utuh seperti kepal, ekor, dan serabut. DNA virus masuk ke hasil perakitan tersebut sehingga terbentuk virus baru atau virion. Dalam satu siklus bisa menghasilkan 100 sampai 200 virion. Yang kelima, litik atau pemecahan sel inang, yaitu virion meninggalkan inang lama untuk mencari inang baru. Oke. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan bertanya. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Dalimunte ingin bertanya. Nama saya Siti Aisyah Dalimunte dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana reproduksi siklus isogenik? Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana proses siklus pada lisogenik? Tadi sudah dibacakan mengenai litik. Sekarang yang lisogenik. Ayo. Tahapan proses siklus replikasi dari siklus isogenik yaitu yang pertama adsorpsi atau penempelan, yang kedua penetrasi atau injeksi, yang ketiga penggabungan, dan yang keempat refleks atau pembelahan. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Oke. Itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kasih aplaus buat teman-teman. Oke, karena kita sudah melakukan presentasi dari beberapa kelompok, maka Ibu minta kalian mengumpulkan gambar LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, silakan dikumpul setiap kelompok. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua. Setelah kita mengumpulkan LKPD, Ibu ingin menampilkan sebuah video atas kesimpulan kesimpulan daripada materi kita hari ini, yaitu mengenai reproduksi virus. Tadi temannya sudah menjelaskan bahwa ada siklus litik dengan isogenik. Nah, Ibu akan menampilkan
lagi untuk memperjelas bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara litik dengan isogenik. Oke, silakan ditonton, dipahami ya apa bedanya. The English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pak Reno. Dengan materi kita kali ini adalah replikasi virus. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana virus itu melipat gandakan dirinya. Seperti yang kita ketahui, virus itu bukanlah makhluk hidup. Lalu bagaimana virus melakukan reproduksi? Virus itu bereproduksi singkatnya dengan cara menyuntikkan asam nukleernya ke dalam sel inang atau sel target. Kemudian dia asam nukleer yang sudah masuk ke dalam sel inang akan melipat gandakan diri membentuk virus-virus baru dan terakhir menghancurkan sel inang itu sendiri. Ketika sel itu pecah, maka kita akan mengalami gejala penyakit yang disebabkannya. Kalau misalnya yang diserang pernapasan kita, maka kita akan mengalami batuk-batuk atau pilek dan lain sebagainya. Baik, replikasi virus itu merupakan proses penggandaan diri virus yang terdiri dari dua jenis daur hidup. Yang pertama adalah daur litik dan yang kedua adalah daur lisogenik. Dikatakan dia daur litik karena replikasi virus mengakibatkan sel inang mengalami lisis atau dinding sel inang pecah. Sedangkan daur lisogenik, replikasi virus tidak mengakibatkan sel inang mengalami lisis, melainkan replikasi terjadi karena sel inang atau sel host base-nya mengalami pembelahan diri sehingga virusnya berlipat ganda. Tahapan dari masing-masing ini terdiri dari absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik. Sedangkan fase lisogenik terdiri dari fase absorpsi, injeksi, penggabungan, dan fase pembelahan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu daur hidup dari virus ini. Daur hidup yang pertama adalah daur litik. Nah, terdiri dari fase absorpsi, selanjutnya tahap injeksi, eklifase, sintesis, replikasi, kemudian fase perakitan, lalu yang terakhir adalah fase lisis atau fase pemecahan dinding sel inang tersebut. Nah, kita masuk tahap yang pertama adalah tahap absorpsi, yaitu pelekatan virus pada sel inang. Jadi dengan adanya reseptor berupa serep-serep tersebut, dia akan mengenali sel inangnya. Kemudian fase selanjutnya adalah injeksi, yaitu penyuntikan asam nukleer virus ke dalam sel inang. Ini berbeda-beda pada setiap virus, tergantung dari jenis virusnya. Ada yang langsung menempel bergabung dengan membran sel inang, ada juga yang menyuntikkan sel atau menyuntikkan asam nukleer. Tahapan yang ketiga adalah fase eklifase, itu asam nukleer virus menguasai biosintetik sel inang. Biosintetik berarti proses-proses kimia yang berada dalam sel inang tersebut. Apakah sudah bisa menyimpulkan apa perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik? Ayo, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan apa sih kira-kira kesimpulannya. Apa bedanya litik dengan lisogenik untuk menyimpulkan daripada yang tadi? Baiklah, penyimpulan dari video yang setelah kita tonton, siklus litik adalah virus yang menghancurkan sel inang yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Sedangkan siklus lisogenik adalah virus yang tidak menghancurkan sel inang, yaitu sel bakteri, melainkan ikut serta dalam melakukan replikasi. Iya, oke. Itu tadi kesimpulan dari teman kita. Mari kita berikan aplaus untuknya. Kalau misalkan siklus litik adalah suatu reproduksi virus yang akhirnya menghancurkan sel inangnya atau dinding bakteri. Digambarkan tadi adalah yang ditumpangi virus adalah sebuah bakteri. Nah, bakteri ini akan hancur kalau pada siklus litik. Nah, tapi kalau pada siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan dinding sel bakteri, tetapi ikut bergabung, ikut bereproduksi. Misalkan kalau bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri, maka virus juga ikut akan membelah bersama bakteri. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Maka sudah Ibu simpulkan bahwa kita sudah memahami tujuan pembelajaran kita yang Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, kita lanjut. Kelompok mana yang terbaik?
baik itu adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini ya, oke. Mereka tadi menjelaskan bahwa reproduksi virus adalitik dan isogenik dengan baik dan jelas, dan pemaparannya juga di LKPD sudah sangat bagus. Nah, tapi jangan berkecil hati, bukan berarti kelompok lain tidak baik. Semua kelompok menampilkan dan mempresentasikan dengan baik, tapi dari yang baik ada yang paling terbaik. Oke, mari kita tepuk tangan untuk semua. Ya, ada yang kurang paham, ini dia. Ya, sudah bisa dibuka linknya? Ya, ada yang ingin dipertanyakan dalam soal yang Ibu bagikan? Apakah ada yang ingin bertanya dari soal yang Ibu bagikan? Ya. Nah, kalau sudah siap, maka silakan akhiri jawabannya, maka nanti nilaimu akan muncul dan tertera di situ berapa yang kamu dapatkan, akan ada muncul nilainya sendiri. Sudah? Oke, karena sudah semua, nanti Ibu akan cek siapa yang nilainya tuntas dengan yang tidak tuntas. Nanti Ibu lihat ya hasilnya. Semoga kita menjawab dengan benar. Oke, setelah ini Ibu akan silahkan diisi gambar refleksi. Itu ya, lanjutan. Silahkan diisi lembar refleksinya. Bagaimana menurutmu hari ini? Apakah kamu sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Ataukah belum? Silahkan centang atau di checklist bagian-bagian yang dituliskan atau yang diterapkan di situ. Oke, kalau sudah siap, buat aja nanti kamu aja. Sesuai dengan pertanyaan dan perasaan. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Ayo. Dan untuk materi kita yang selanjutnya yaitu mengenai bakteri ya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai virus yang menjadikan inangnya bakteri. Nah, kita akan bahas hari Selasa depan. Kita akan bahas mengenai tentang bakteri. Bakteri. Jadi tolong disiapkan apa saja materinya, karena setiap Ibu masuk, Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi tolong disiapkan untuk persiapan yang akan datang untuk materi kita. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar supaya pembelajaran kita dapat berkah hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.